Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Julian, NPM 1970 64516025. Dan di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 yaitu unit masukan dan keluaran. Yang pertama, pendahuluan. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul I/O pada bab ini. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara peripheral dan bus komputer. Ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu ada 3. Yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti peripheral sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti peripheral tersebut. Yang kedua, kecepatan transfer data piranti peripheral umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. Yang ketiga, format data dan panjang data pada piranti peripheral seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Dari beberapa alasan di atas, modul I/O memiliki 2 buah fungsi utama, yaitu yang pertama, sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan peripheral lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Yang ketiga, materi 3, sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya, yaitu membatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul I/O. Perhatikan gambar yang menjanjikan model generik modul I/O, yaitu ini adalah address line, data line, control line, yaitu dari bus system, lalu melalui modul I/O, dan ini link ke perihal lain. Yang kedua adalah fungsi modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih, dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada 5. Yang pertama, kontrol dan pewaktuan. Yang kedua, komunikasi CPU. Yang ketiga, komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat, pembufferan data. Yang kelima, deteksi kesalahan. Fungsi kontrol dan pewaktuan, kontrol dan timing, merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat peripheral. Proses tersebut bisa dijalankan apabila ada fungsi kontrol dan pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Contoh kontrol-kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU melalui sebuah modul I/O dapat meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Yang kedua, modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Yang ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk mentransfer data
maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Yang keempat, modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari preparer. Yang kelima, selanjutnya data dikirim ke CPU. Setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi proses-proses berikut. Yang pertama, command decoding, yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah, yaitu read sector, scan record, ID, dan format disk. Yang kedua, data, pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Yang ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat preparer, umumnya berupa status kondisi BASI atau ready. Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan, error. Yang keempat, address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat preparer, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat preparer yang dikontrolnya. Pada sisi modul I/O ke perangkat preparer juga terdapat komunikasi yang meliputi kondisi data, kontrol maupun status. Perhatikan gambar berikut. Dan ini kontrol liga, yaitu kontrol dari modul I/O dan melakukan status ke modul I/O. Setelah itu buffer yaitu data dari dan ke modul I/O, dan setelah itu transducer, yaitu data ke dan luar. Fungsi selanjutnya adalah buffering. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat preparer dengan kecepatan pengulangan pada CPU. Umumnya laju transfer data dari perangkat preparer lebih lambat dari kecepatan CPU maupun penyedia media penyimpanan. Fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat preparer terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya informasi kesalahan pada preparer printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis, dan lain-lain. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contoh yang sederhana dan fleksibel ada Intel 8255A yang sering disebut PPI, Programmable Preparer Interface. Bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O, terdapat kemiripan struktur seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Ya, dan ini data register antarmuka bus sistem antarmuka ke preparer. Data register yaitu saluran data dan status kontrol register. Setelah itu I/O logic, itu saluran alamat dan saluran kontrol. Setelah itu external device interface logic, data status dan kontrol. Setelah itu external device interface logic, yaitu sama data status dan kontrol. Antarmuka modul I/O CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika I/O yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka preparer. Terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu I/O to program, interrupt define I/O, dan DMA direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunanya disesuaikan sesuai unjuk kerja masing-masing teknik. I/O to program. Pada I/O to program, data saling pertukaran antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan
modul I/O sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses yang diinterupsikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan perangkat peripheralnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Terdapat 4 klasifikasi perintah I/O, yaitu yang pertama, perintah kontrol. Perintah ini digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Yang kedua, perintah tes. Perintah ini digunakan CPU untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan, juga untuk mengetahui operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Yang ketiga, perintah read. Perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data, kemudian menaruh dalam buffer internal. Proses selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Yang keempat, perintah write. Perintah ini dikembalikan dari read. CPU memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk memberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Dalam teknik I/O program, terdapat dua macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam instruksi I/O, yaitu memory mapped I/O dan isolated I/O. Dalam memory mapped I/O, terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memory mapped I/O adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Dalam teknik isolated I/O, dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini, diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori, ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolated I/O adalah sedikitnya instruksi I/O. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.